Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini adalah surah ke-111 di dalam urutan mushaf, terdiri dari 5 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan sebelum hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Asbabun nuzul surah ini bisa kita lihat di dalam karyanya Imam Al-Wahidi, kitab Asbabun Nuzul. Di sana disebutkan Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin as-Safa. Pada suatu hari Rasulullah naik ke bukit Safa. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, "Ya sabahah, wahai penduduk Mekah yang sibuk di waktu pagi." Sobah itu asal katanya adalah pagi, tapi kata ini digunakan untuk memanggil ketika orang-orang sedang sibuk beraktivitas di pagi hari, karena akan ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Fajtama'at ilaihi Quraisyun. Kemudian orang-orang Quraisy berkumpul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu. Lalu kemudian mereka berkata, "Ma laka?" Ada apa wahai Muhammad? Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, "Ara'aitum law akhbartukum annal aduwa musbihukum aw mumsikum." Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana menurut kalian kalau saya mengatakan bahwasanya musuh akan siap menyerang kalian pada pagi hari ataupun sore hari? Am kuntum tusaddiquni, kata Rasulullah, apakah kalian akan percaya, akan membenarkan perkataanku? Qalu, kemudian orang-orang Quraisy menjawab, "Bala, ya." Dalam bahasa Arab, kalau iya itu diungkapkan dengan kata bala, berarti ini iyanya lebih sungguh-sungguh daripada dengan kata na'am. Qala, kemudian Rasulullah berkata, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid." Maka sesungguhnya aku mengingatkan kalian bahwasanya di hadapan kalian ada azab yang pedih. Faqala Abu Lahab. Lalu kemudian Abu Lahab berkata, "Tabban laka, celakalah engkau. Lihada da'autana jami'an. Hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semuanya." Nah, di dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka, celakalah engkau wahai Muhammad, karena cuma untuk ini engkau mengumpulkan kami." Lalu kemudian turunlah surah Al-Lahab yang berisi celaan kepada Abu Lahab dari ayat 1 sampai 5 dan juga celaan kepada istrinya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab, maka dia benar-benar akan celaka. Di sini disebutkannya kedua tangan, tapi maksudnya adalah jumlatuhu, maksudnya keseluruhan Abu Lahab. Mengapa disebutkan hanya kedua tangan saja? Di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan wa abbar anha bil yadain majazan lianna aktsaral af'al tuzawalu bihima. Jadi ini sebagai majaz, karena banyak di antara pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan oleh tangan. Jadi walaupun disebutnya celakalah kedua tangan Abu Lahab, tapi maksudnya adalah celakalah Abu Lahab secara keseluruhan. Nah, ini adalah ayat yang kemudian ketika Abu Lahab itu diberikan kabar seperti ini, dikabarkan bahwasanya dia akan celaka, dia mengatakan, "In kana ma yaqul haqqan fa inni aftadi minhu bimali wa waladi." Kalau yang dikatakan saudaraku itu benar, maka akan aku bayar, akan aku tebus dengan hartaku dan juga anak-anakku. Lalu kemudian ada kelanjutan ayat, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Tidak akan berguna bagi dia ketika Allah sudah tetapkan azab karena dia melanggar aturan Allah, maka harta dan anak-anak nanti tidak akan berguna. Sayasla narang dzata lahab, nanti dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Ternyata Abu Lahab tidak sendiri. Ada wamra'atuhu, ada istrinya, hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Karena ini dimaknai dua. Karena memang benar istrinya Abu Lahab ini
menebarkan kayu, menebarkan duri di jalan yang akan dilewati oleh Rasulullah SAW. Tapi ini juga bisa bermakna secara majazi, karena istri dari Abu Lahab ini biasa menyebarkan fitnah tentang Rasulullah SAW. Kemudian fi jidiha hablum mim masad, nanti di lehernya itu akan ada tali yang mengikat dari sabut. Nah, ternyata Abu Lahab ini bukan orang jauh-jauh, bukan orang yang tidak ada hubungan dengan Rasulullah, bahkan justru dia adalah kerabat dekat atau paman dari Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam tafsir Al-Munir bahwasanya nama beliau itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Kita tahu Abdul Muthalib itu adalah kakek dari Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini adalah paman dari Rasulullah SAW. Nah, dari surat ini kita bisa belajar bahwasanya ternyata tantangan dakwah itu terkadang datang bukan dari orang yang jauh-jauh. Terkadang tantangan dakwah itu datang justru dari orang terdekat kita. Contohnya adalah Rasulullah mendapatkan tantangan dakwah itu dari orang yang sangat dekat, yaitu paman beliau yang digelari dengan Abu Lahab, yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi paman Nabi itu ada yang secara terang-terangan ingkar seperti Abu Lahab ini, ada juga yang membela Rasulullah tapi tidak terang-terangan menyatakan beriman. Contohnya adalah Abu Thalib. Kemudian ada yang secara terang-terangan mengaku beriman, yaitu adalah Hamzah. Ini adalah di antara karakter paman-paman Nabi. Jadi orang-orang terdekat kadang bisa menjadi pembela yang paling kuat, tapi juga bisa menjadi penentang yang paling kuat. Nah, dari surah Al-Lahab ini juga memiliki munasabah dengan surah-surah sebelumnya. Di surah sebelumnya ada surah An-Nasr, sebelum An-Nasr ada surah Al-Kafirun. Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya ketiga ayat ini saling berkaitan. Surah Al-Kafirun itu menjelaskan tentang posisi Rasulullah sebagai orang yang beriman dengan posisi orang kafir yang mengingkari ajaran beliau. Jadi ini penegasan tentang posisi. Ada posisi beriman, ada posisi ingkar, ada posisi kafir. Nah, kemudian surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu berisi balasan atau ganjaran yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman, dan surah Al-Lahab itu berisi balasan bagi orang-orang yang ingkar. Jadi setelah kita menegaskan di surah Al-Kafirun bahwasanya ada dua kelompok ini, lalu An-Nasr memberikan gambaran yang memilih beriman akan mendapatkan kemenangan, tapi yang memilih ingkar akan mendapatkan tabat, kecelakaan dan kebinasaan. Maka mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengambil ibrah bahwasanya orang terdekat bisa menjadi tantangan dalam dakwah. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang-orang yang tidak menerima atau menolak atau mengejek ajaran Rasulullah SAW, maka tidak lain yang dia terima adalah kebinasaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.